Nah, terus, Oke, terus. dari kita dari kelompok 6 Saya, ingin ayo, dari, tiga, wah, dua, satu, take. jalan-jalan ke Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori graf kita, final project kita, yaitu berjudulnya Mari Membantu Cak Ji, Wakil Wali Kota Surabaya, dalam mengantisipasi pencurian besi. Yoi, next, next slide. Nah, jadi kenapa aku ambil judul tersebut? Karena aku lihat videonya Cak Ji itu kayak kasihan banget. Gorong-gorong hilang, terus kursi kursi taman baru dipasang itu udah hilang sehari. Jadi kayak kasihan banget. Makanya kita bertiga ingin membantu Cak Ji. Oke, next. Nah, perkenalkan aku sendiri Muhammad Jamal Arbi, NRT 50542410006. Yaitu aku tugasnya untuk menyusun ide dan permasalahan dan bagi bagi tiga sama teman-teman si barang. Terus lanjut. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Alfawas, NRP terakhir 007. Saya di sini representasi data ke Node dan juga UI-nya. Ya. Jadi saya Ferry Adi Prasetya, NRP 50542410911. Di sini job desk saya menyusun algoritma dan UI juga. Oke, aku udah nyinggung dari tadi latar belakangnya kita itu apa aja. Yang mengatasi keresahan warga dan pemerintah akhir-akhir ini kasus penjualan besi di Surabaya semakin marak, terutama pada fasilitas umum seperti jembatan, saluran air, dan tutup gorong-gorong. Next slide. Manfaat. Jadi kita akan ingin memberi kemudahan untuk pemerintah dan orang-orang sekitar juga. Kalau dengan algoritma Astar dan kita itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tujuannya yaitu mengembangkan sebuah program yang berbasis web itu dan menerapkan teori Astar dan GPFS. Nah, jadi untuk dataset dari kita itu ambil wilayah Surabaya dari long itu dan latitude. Kita ambil dari utara, timur, selatan, barat. Kita kotain gitu. Nah, untuk buat datasetnya dari web kita. Oke, lanjut Fatih. Nah, ini adalah contoh data kita. Ini ada longitude, potensi kehilangan. Yang semakin tinggi potensi kehilangannya, maka semakin rawan besi hilang di area itu. Dan juga maksudnya jarak ke node yang lain. Itu seperti itu. Nah, kita di sini menggunakan A-star algorithm yang mempertimbangkan dua informasi dari map tadi. Yang pertama itu GN, total reward dan jarak yang sudah dilalui, dan juga HN, estimasi reward pada node yang belum kita kunjungi. Jadi rumusnya adalah FN sama dengan GN plus HN. Oke, lanjut. Lalu kita juga menggunakan greedy base first search yang memilih node terdekat dengan reward yang sangat dekat, atau bergerak ke arah node yang paling menguntungkan dengan menggunakan rasio. Oke, lanjut. Lalu kita di sini juga menggunakan minimum spanning tree, algoritma tambahan yang direkomendasikan oleh Mas Faiz, yaitu meminimalisasi jarak total. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk algoritma flowchart-nya kurang lebih seperti ini dengan ringkasan sama seperti yang disampaikan oleh Fatih tadi. Jadi kita memprioritaskan jarak yang terdekat dan juga reward yang terbanyak, kemudian mencoba semua kemungkinan tersebut sampai menemukan solusi yang paling optimal. Nah, untuk GBFS sendiri, flow-nya sebenarnya sudah disampaikan oleh Fatih tadi. Jadi kita sekedar mencari node terdekat dengan
reward atau potensi kehilangan yang paling besar. Sedangkan untuk algoritma MST sendiri, kita akan menggunakan prims. Jadi kita akan mencari node dengan jarak yang terdekat tanpa mempertimbangkan potensi kehilangan. Nah, untuk percobaan kita kali ini, kita akan mengukur panjang atau jarak yang dapat ditempuh oleh ketiga algoritma ini, kemudian jumlah node yang dapat dieksplorasi, dan juga total potensi kehilangan yang didapatkan. Untuk percobaan pertama, berikut gambaran mengenai dataset kami. Jadi telah tersebar beberapa node dengan bobot atau potensi kehilangannya dengan start di node dengan bobot 27. Jadi pada percobaan pertama, di sini dapat dilihat bahwa prims MST memenangkan dari segi jarak dan juga efisiensi. Sedangkan Astar memenangkan dari segi reward atau potensi kehilangan. Kenapa bisa begini? Sebenarnya karena prim MST ini sangat bergantung pada lokasi persebaran node-nya ya. Jadi kebetulan pada percobaan ini itu menguntungkan di algoritma MST. Untuk percobaan 2 mungkin bisa dilanjut, bisa. Percobaan 2 ini kita awalnya dari yang rewardnya 50, terus kita coba lagi 3 algoritma seperti yang tadi. Oke, next. Nah, di sini yang menang sama lagi MST sama Astar. Emang kalau misalnya secara jarak, MST kan menghitung cepatnya jarak doang tanpa memperhatikan rewardnya. Sedangkan si Astar dia menang reward juga karena Astar itu benar-benar akurat karena dia bakal menghitung langkah selanjutnya. Kan dia kan sekarang melangkah, tapi langkah selanjutnya itu udah dihitung sama si Astar. Nah, makanya secara reward dia menang, tapi secara kayak waktu masih kurang banget untuk Astar. Dan GBFS itu hampir di antara keduanya. Jadi kadang dia itu menang di waktunya, kadang dia menang di rewardnya. Ya, gitulah. Percobaan ketiga mungkin Fatih, silakan. Ini percobaan ketiga dari kita milih lokasinya dulu. Lanjut. Nah, hasilnya adalah kali ini Astar yang menang karena memang Astar lebih cocok di semua kondisi ya. Yang lainnya seperti GPFS dan juga prim seperti yang dijelaskan tadi itu tergantung dari jalannya itu sendiri. Lanjut. Oke, jadi berdasarkan hasil analisis dari beberapa percobaan kami tadi, algoritma Astar itu algoritma yang paling konsisten dalam memaksimalkan jarak ya. Terus untuk greedy best first sama prims itu dia tidak konsisten. Kenapa? Karena dia sangat bergantung pada persebaran node dan bobot-bobot pada node-nya. Jadi untuk konsistensi Astar menang, kemudian untuk akurasi dan efisiensi jalur, Astar masih menang lagi karena konsistensinya tadi. Kemudian untuk jumlah lokasi bernilai tinggi yang dilewati, Astar masih menang lagi. Kenapa? Karena Astar tadi memilih kombinasi atau rute yang paling optimal dari semua kemungkinan. Kemudian untuk jumlah node yang dieksplorasi, Astar kali ini jauh berbeda ya, karena dia kan mengeksplorasi semua kemungkinan, hanya jalan satu kali. Mungkin Hisham bisa menyampaikan kesimpulan. Nah, dari analisis yang disampaikan oleh teman saya tadi, otomatis kita bisa menarik kesimpulan dan udah disenggol juga sama si Ferry tadi. Kalau Astar emang dia itu algoritma yang paling konsisten karena bisa dibilang dia itu algoritma yang paling teliti karena semua dicoba terus di langkah ini tuh bakal dicoba langkah selanjutnya itu udah dihitung sama si Astar. Nah, sedangkan kalau misalnya GPFS dia tuh secara konsistensi tuh agak kurang, tapi dia
bisa jadi cepat karena cepat banget dan enak karena dia cuma menghitung si reward sama jaraknya. Terus sedangkan si Prince menurut aku itu menurut saya dia kurang karena cuma menghitung ringkasnya saja kayak oh lewat sini cepat, lewat sini cepat, lewat sini cepat, pengen cepat doang tanpa melihat kayak bobotnya berapa gitu sih. Oke, mungkin saya akan coba demokan website yang telah kami buat. Ya, jadi begini tampilan awal dari website kami. Jadi akan terpampang 3 maps yang memiliki persebaran node yang sama. Jadi sebenarnya untuk langkah pertama kita harus memilih node mana yang akan menjadi start dari percobaan kita. Atau kita juga bisa dapat merandom atau mengenerate kombinasi node-node baru dengan mengeklik generate new point yang ada di kanan atas. Kita coba generate ya. Jadi kita bisa mencoba berbagai variasi persebaran node. Nah, untuk memulai kita coba aja milih salah satu node sebagai start. Kita coba yang node 53 yang ada di sini ya. Nah, untuk menjalankan simulasinya, kita scroll ke bawah ada tombol compare all algorithms. Kita start aja. Untuk proses ini dari kami memang memakan waktu yang cukup lama karena kita mengkalkulasi jarak berdasarkan jalan realnya. Jadi kita mencari jalan yang bisa dilalui dulu, kemudian mencari jalur tercepatnya. Untuk Kita dataset, tunggu dulu. untuk datasetnya itu emang kita random juga Mas ya. Iya, benar. Nunggu orang pemerintahan Surabaya nge-calling kita untuk diajak kolaborasi. Baru Mungkin bisa hubungi aja Hisyam ya, Al-Arbi. di Nah, Instagram jadi DM, ntar aku Fatih yang Ferry yang ngerjain. oke. Nah, jadi sekarang kita udah dapat hasil akhirnya dan akan tervisualisasi node-node mana dulu yang dikunjungi dari ketiga algoritma ini secara langsung. Jadi selain bisa melihat hasil akhirnya mana yang menang atau mana yang kalah, kita juga bisa melihat visualisasi jalur-jalur yang dilalui. Jadi untuk percobaan kali ini mungkin bisa dijelaskan Fatih hasilnya gimana ini Teh? Oke, jadi hasilnya di percobaan kali ini di bus versus itu yang paling tidak diuntungkan di jalur ini. Lalu di Prims menang rewardnya karena tergantung seperti yang kita bilang dari awal tadi, tergantung dari jalannya sendiri. Dan Estar menang di jarak dan juga efisiensinya. Yang paling efisien itu Estar karena mengecek semua jalur. Gitu. Mungkin bisa ditutup bisa. Ya, jadi itu sekian dari kita bertiga. Kurang lebihnya dari web si suhu web ini, dua di atas ini. Mohon maaf. Ya, pantun fair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelkon, halo halo. Dari gak nyimak itu, gak nyimak masalah itu. Lah,